Pemirsa, evakuasi korban banjir yang terjebak selama 2 jam di Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Warga menyelamatkan diri dengan menunggu petugas di atap rumah. Proses evakuasi 5 anggota keluarga yang terjebak banjir di Kelurahan Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu malam berlangsung cukup menegangkan. Air yang semakin tinggi membuat mereka menyelamatkan diri ke atap. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya satu keluarga ini dievakuasi petugas. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan sejak Sabtu kemarin. Petugas masih mendata jumlah korban banjir. Kini sejumlah korban mengungsi ke rumah kerabat mereka. Akses jalan antar desa di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terputus akibat banjir bandang. Banjir menyebabkan satu desa terisolir. Video amatir warga merekam detik-detik banjir bandang melanda desa Tibusan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir bandang membuat akses jalan antar desa menuju ibu kota kabupaten putus tersapu banjir. Akibatnya ratusan kepala keluarga yang ada di desa Tibusa terisolir. Bencana ini juga mengakibatkan jembatan gantung yang ada di dusun Rantai desa Tibusan putus. Begitupun dengan jembatan gantung di desa Sampeang dan desa Marinding. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Sejumlah warga histeris dan pingsan melihat rumah mereka terbakar. Api dengan cepat membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara warga lainnya mengevakuasi anak-anak, manula, dan barang berharga. Warga histeris karena tidak kuasa melihat rumah mereka terbakar. Warga lainnya bahkan sampai pingsan. Menurut warga, api diduga berasal dari tabung gas yang bocor di lapak mie ayam yang ada di tengah permukiman. Sempat terdengar suara ledakan kecil sebelum api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kurang tahu lagi jor, api gede sih. Pemirsa, jenazah kakak beradik korban ledakan gas 3 kg di Johar Baru, Jakarta dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo 2 pada Minggu siang. Pemakaman tak dihadiri orang tua korban yang masih dirawat di rumah sakit karena ikut menjadi korban ledakan. Dua kakak beradik yang menjadi korban meninggal ledakan gas 3 kg dimakamkan bersebelahan di TPU Menteng Pulo 2, Jakarta, Minggu siang. Korban adalah Muhammad Ridwan Syawal, 8 tahun, dan adiknya Muhammad Yusuf Arahman yang baru berusia 4 bulan. Pemakaman kakak beradik ini hanya dihadiri kerabat dan tetangga korban, karena orang tua korban masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, karena alami luka bakar parah. Ini pihak keluarga sama warga, ya warga setempat yang yang siaga semua. Alhamdulillah gitu loh. Jadi kita gimana sih, simpatinya kita tuh kuat gitu. Ini dimakamkan bersebelahan langsung. Iya, bersebelahan langsung. Sebelumnya, sebuah tabung gas berukuran 3 kg meledak di salah satu toko penjual tabung gas Johar Baru, Jakarta kemarin. Menurut Ketua RW setempat, ledakan terjadi akibat adanya kebocoran pada tabung gas 3 kg. Meski sempat dibawa ke tempat terbuka, pemilik toko kemudian membawa tabung gas tersebut ke dalam ruangan hingga akhirnya meledak.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang marbot yang menghentikan pencuri kotak amal di Masjid Al-Jannah, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang berupaya melawan akhirnya dikepung warga. Marbot masjid ini berusaha menghadang pencuri kotak amal yang hendak kabur. Tarik-menarik pintu pagar masjid pun terjadi. Berulang kali penjaga masjid ini berusaha agar pelaku tidak melarikan diri. Warga yang melintas berusaha membantu menahan pintu masjid. Pelaku yang hampir lolos akhirnya dikepung dan diamankan warga. Pencurian kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Jannah, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku sudah dicurigai penjaga masjid sejak awal. Ada uang langsung kami gocok perutnya lah. Jadi rupanya ada uang? Rupanya ada uang berceceran. Nah, tambah kami jadi. Dibungkus pakai plastik? Plastik asoy. Berapa Pak kerugian? Sekitar 1.400.000 sekian. Pelaku yang diamankan di Mapolsek Sako Palembang mengaku mencongkel kotak amal dengan besi yang dibawanya. Besi sama apa Pak? Besi ya. Terus uangnya ditaruh di? Tas. Dalam tas? Dalam plastik itu? Iya tuh. Iya ya? Oke. Itu untuk keperluan apa kita Kak? Badi. Polisi masih mendalami kasus ini karena kuat dugaan pelaku merupakan spesialis pencurian kotak amal masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek lahan ganja di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain menyita barang bukti ganja kering siap edar, polisi juga menangkap 1 orang pelaku. Dengan menyusuri hutan belantara di Desa Sunten Jaya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil menangkap seorang pelaku penanam ganja. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah gubuk setelah polisi mengepung kawasan tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari pelaku, polisi menyisir sejumlah lahan seluas 1 hektar. Alhasil, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 kg ganja kering siap edar serta 32 pohon ganja. Penyergapan petani ganja ini berawal dari penangkapan 4 pelaku pengedar ganja di kota Cimahi. Setelah dikembangkan, barang haram ini didapatkan dari pelaku Y yang menanam pohon ganja di kawasan hutan Lembang. Untuk menghilangkan kecurigaan dari petani lainnya, pelaku menanam pohon ganja menggunakan pot. Selama panen, setiap 3 bulan sekali, pelaku dapat menghasilkan 40 kg ganja dengan omset ratusan juta rupiah. Ganja ini pun diedarkan ke kawasan Bandung Raya. Dari 2 orang itu dilakukan pengembangan kembali. Kasat Narkoba berhasil sampai ke daerah sini, saat ini yang kita tempati ini. Di sini adalah tempat ladang ganja seluas kurang lebih 1 hektar. Yang mana ladang ganja ini menanamnya secara terpisah, dipisah-pisah seperti ini, ya, di areal seluas 1 hektar. Ini sudah berjalan selama 1 tahun. Setiap 3 bulan sekali dilakukan panen. Kita terlambat, baru sekitar 2-3 minggu yang lalu panen terakhir. Sekali panen sekitar 40 kg ganja kering keluar dari sini sebanyak kurang lebih 1.000 sampai 2.000 batang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 pelaku pengedar ganja dan 1 penanam pohon ganja terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.